Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, merespon kasih setia Tuhan sepanjang hari ini, Selasa Pon tanggal 21 Juni 2022. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan merenungkan sebagian sabdanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu, dan agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab, Efesus pasal 2, ayat 13 dan 19. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, konteks perikop yang kita baca malam ini berlatar belakang perseteruan antara orang-orang Kristen Yahudi yang bersunat dengan orang-orang Kristen non-Yahudi yang tidak atau belum bersunat, terjadi pada awal penyebaran kekristenan. Orang-orang Kristen non-Yahudi dipandang rendah dan dikucilkan atau dipinggirkan, dipandang sebagai jauh dari Kristus dan dianggap tidak mendapat bagian dalam perjanjian keselamatan oleh saudara-saudara mereka, Kristen Yahudi, karena mereka tidak bersunat. Orang-orang yang pernah dikucilkan pasti tahu bagaimana rasanya diperlakukan sebagai marginal, sebagai orang yang disingkirkan. Paulus mengingatkan umat Kristen bahwa perseteruan itu harus segera diakhiri. Kristus Yesus melalui pengorbanannya telah merubuhkan tembok-tembok pemisah, menghancurkan perseteruan yang memecah umat dalam kotak-kotak perbedaan. Kristus memperdamaikan dunia dengan dirinya, dan itu juga berarti memperdamaikan perbedaan-perbedaan golongan yang ada di antara umatnya. Rekonsiliasi terjadi atas inisiatif Kristus. Itu dasar utamanya. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Pengorbanan Kristus memusnahkan perseteruan dan tembok pemisah. Atau dengan kata lain, Kristus mempersatukan perbedaan. Perbedaan seharusnya bukan menjadi alasan perpecahan, karena pengorbanan Kristus mempersatukan manusia dalam satu atap keselamatan. Disebutkan dalam ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Darah pengorbanan Kristus mendekatkan hubungan yang jauh, mengubah keterasingan pihak luar, orang asing dan pendatang, menjadi kawan sewarga, bahkan menjadi bagian dari anggota keluarga. Pada konteks kehidupan kita saat ini, pesan firman ini masih sangat relevan.
Ada berbagai bentuk perseteruan dan pengkotak-kotakan yang kita lihat dan alami. Sudah saatnya gereja dan pengikut Kristus berani menjadi perantara rekonsiliasi dari mereka yang berseteru, menjadi perekat bagi yang berseberangan pendapat, merangkul lawan menjadi kawan, yang terasing menjadi keluarga dekat, menghindari stigma yang memecah belah, dan mempromosikan ujaran yang mempersatukan. Semuanya didasari oleh landasan pengorbanan Kristus yang memperdamaikan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Berilah kami hati yang tulus untuk menerima dan menghargai perbedaan. Keberanian untuk menjadi bagian dari upaya memulihkan hubungan, membangun kasih dan persaudaraan sebagai kawan sewarga yang hidup beralaskan pengorbanan Kristus. Kami berdoa bagi mereka yang sering mengobarkan api perpecahan dan perseteruan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni mereka. Berikanlah kekuatan kepada mereka yang terus-menerus berupaya memperjuangkan perdamaian dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara serta bergereja. Kiranya Engkau berkenan menaungi kami saat kami beristirahat malam, dan menopang mereka yang masih harus bekerja malam, agar besok kami boleh menyambut terbitnya fajar yang penuh pengharapan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai.